Selamat malam keluarga GKR yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita bertemu kembali di dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kami boleh diberikan kesempatan untuk terus belajar firman Tuhan sebagai landasan kehidupan kami. Kami berdoa supaya Tuhan mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, penuhi dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga firman Tuhan yang disampaikan boleh menguatkan, boleh mengoreksi kami masing-masing ya Tuhan, sehingga iman kami terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, dan kami pun boleh menjadi anak Tuhan yang setia mengiring Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Kita akan membacakan firman Tuhan yang terdapat dalam Filemon 1 ayat 8 sampai 22. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Tetapi mengingat kasih-Mu itu lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku Paulus yang sudah menjadi tua. Lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku di dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih bagiku. Sudah demikian apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu padamu, karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Yaitu saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Dengan percaya akan ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Dalam pada itu bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku, karena aku harap oleh doamu aku akan dikembalikan kepadamu. Mengenai latar belakang surat Filemon ini, surat kepada Filemon ditulis pada waktu dan situasi yang sama dengan Efesus dan Kolose pada zaman itu. Inilah surat Paulus yang paling pendek dan juga paling pribadi. Dan isi surat itu kita ketahui bahwa Paulus dan Filemon memiliki hubungan yang sangat erat. Ia adalah sahabat Paulus. Paulus menulis surat Filemon demi kepentingan Onesimus. Onesimus dalam bahasa Yunaninya berarti berguna. Siapakah Onesimus? Onesimus adalah budak Filemon, seorang pengusaha kaya dari Kolose. Onesimus milik sah Filemon. Namun Onesimus adalah budak yang melarikan diri dari rumah tuannya. Rumah tuannya Filemon. Karena ia telah melarikan sebagian harta tuannya dari rumah dan pergi ke Roma. Mengajukan permintaan padamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Ayat 10. Ketika di dalam tahanan ia bertemu dengan Onesimus.
Di penjaralah Paulus memperkenalkan Kristus kepada Onesimus, kepada budak Filemon ini. Dan disitulah dia percaya kepada Tuhan Yesus. Onesimus telah percaya kepada Kristus dan menjadi sahabat yang berharga dan berguna bagi Paulus. Seperti seorang pengusaha kaya pada umumnya, pada masa itu Filemon memiliki budak. Filemon adalah seorang Kristen yang rumahnya dipakai untuk pertemuan jemaat, tempat persekutuan orang percaya untuk belajar firman Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Itulah rumah Filemon. Paulus merasa bahwa ia harus meluruskan kesalahan yang telah diperbuat Onesimus. Paulus melihat jiwa seorang budak yang perlu diselamatkan. Dan kini dia sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan telah menjadi orang yang berguna dan berharga. Kemudian dia mengirimkan kembali Onesimus ke majikannya dengan membawa surat Filemon ini, yang memintanya untuk tidak menghukum Onesimus, tetapi mengampuni dan menerimanya lagi sebagai seorang saudara seiman yang baru percaya kepada Tuhan Yesus. Karena orang yang percaya telah menjadi anak-anak Allah dan mereka adalah saudara seiman. Bahkan Paulus bersedia membayar kerugian yang dilakukan oleh Onesimus kepada majikannya ini. Dan kalau dia sudah mengerugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku, kata Paulus. Mengenai perbudakan pada zaman itu, praktek perbudakan tersebar luas di Kekaisaran Romawi. Walaupun menurut hukum Romawi, seorang tuan sebenarnya dapat menghukum budaknya yang melarikan diri dengan hukuman berat. Seorang ahli hukum Romawi bernama Gaius berkata, seorang majikan mempunyai hak untuk menentukan hidup atau matinya budak. Namun Paulus mohon agar Filemon memperlakukan budaknya kembali dengan baik dan penuh kasih. Paulus tidak mempersoalkan hak Filemon untuk memiliki budak karena perbudakan adalah suatu kenyataan masyarakat pada waktu itu, dan Paulus nampaknya tidak keberatan dan menerima akan hal itu. Bahkan dalam surat-suratnya Paulus menasihati para budak agar taat pada tuannya. Namun hal yang lebih penting, ia menasihati para tuan agar bersikap adil dan jujur terhadap budak-budak mereka. Dalam surat Galatia, seorang budak dan seorang merdeka yang mengimani Yesus Kristus sederajat dan dengan umat Allah lainnya. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Di mata Tuhan kita sama derajatnya. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Kita semua sama berharga di mata Tuhan. Dari dalam penjara Paulus memikirkan orang lain, memberitakan Injil sehingga ada jiwa yang diselamatkan dan patut kita teladani. Apakah dalam situasi COVID-19 kita juga dapat memikirkan orang lain? Dan dalam penjara ia juga siap berkorban ganti rugi materi yang Filemon lakukan terhadap majikannya. Tidak banyak orang yang seperti Paulus, berkorban waktu, tenaga, dan dana yang dia lakukan. Ini semua Paulus lakukan karena ada kasih yang dari Tuhan, kepedulian terhadap sesama. Kita melihat isi surat Paulus. Isi surat Paulus kepada Filemon adalah gambaran tentang pengampunan. Dalam
surat itu dapat dijumpai ada unsur pengampunan di mana Filemon mengampuni, di mana Filemon diampuni. Dan ada pelanggaran, perantaraan, pemulihan hubungan, penerimaan Onesimus. Pelanggaran di mana Onesimus melakukan pelanggaran. Perantaraan melalui Paulus yang jadi perantara sehingga ada perdamaian, ada perdamaian antara Paulus, antara Onesimus dan Filemon. Ada pengampunan di mana Filemon mengampuni Onesimus. Ada pergantian di mana Paulus membayar hutang yang dilakukan oleh Onesimus kepada Filemon. Ada pemulihan hubungan. Setelah ada pengampunan, maka terjadilah pemulihan hubungan menjadi baik kembali, pulih kembali. Dan pembinaan hubungan, ada pembinaan hubungan yang baru. Di mana Paulus menyarankan bagaimana Filemon harus menerima Onesimus sebagai orang yang berharga, sebagai saudara seiman di dalam Yesus Kristus. Seringkali kita pun bersalah kepada anggota keluarga, sesama anggota jemaat, yang membuat kita sakit hati, membuat kita malu, membuat kita terluka. Bagi saudara kita yang melakukan pelanggaran, melakukan dosa, menyakiti hati sesama dengan perkataan, perbuatan, bisakah kita mengampuni mereka? Dalam Kristus adalah satu keluarga. Tidak ada tembok ras, ekonomi atau perbedaan status sosial yang memisahkan kita. Kristus telah memungkinkan, Kristus telah menyingkirkan penghalang-penghalang tersebut, sehingga seharusnya kita dapat menerima satu dengan yang lain. Saudara, itulah yang Tuhan inginkan bagi kita. Yesus Kristus mati bagi kita orang berdosa agar kita diampuni. Yesus adalah pengantara kita dengan Bapa sehingga kita diperdamaikan dengan Tuhan dan kita dapat dipulihkan hubungan kembali dengan Tuhan. Dalam pengampunan yang dimohonkan Paulus bagi Onesimus, ini merupakan suatu pelajaran praktis dari doa. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jika kita mohon pengampunan dari Tuhan, dan kita pun harus dapat mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Dan biarlah melalui pelajaran yang kita belajar pada malam hari ini, firman Tuhan yang kita sudah dengar dapat menolong kita mengampuni saudara yang mungkin bersalah, keluarga yang mungkin bersalah terhadap kita. Sebagaimana Kristus telah mengampuni kita, kita pun harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Sekian, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, kalau pada malam hari ini kami boleh belajar tentang Filemon, tentang dari Onesimus dan Paulus ya Tuhan. Di mana Filemon mau mengampuni Onesimus, budaknya yang bersalah kepadanya. Kami berdoa kepada Tuhan, mohon Engkau boleh memberikan hati yang mau mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Sehingga di dalam diri kami ada kedamaian, ada sukacita oleh karena hubungan kami dengan sesama dipulihkan. Hubungan kami dengan Engkau dipulihkan ya Tuhan. Oh Tuhan Yesus, sebagai manusia seringkali kami bersalah. Biarlah Tuhan boleh mengampuni kami dan menyucikan kami. Dan kami pun sering bersalah terhadap saudara kami, terhadap teman kami, terhadap orang lain. Oleh sebab itu Tuhan,
biarlah kami pun mau mengampuni mereka. Terima kasih ya Tuhan untuk pelajaran pada malam hari ini yang terus mengingatkan kami tentang bagaimana kami harus mengampuni. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Biarlah pelajaran kita pada malam hari ini, firman Tuhan yang kita dengar pada malam hari ini, kita bisa sharingkan di tengah-tengah keluarga kita. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.